Banyak yang keracunan tetapi MBG ini tetap dilanjutkan. Dan saat wartawan menanyakan itu, kartu pers Istana yang diberikan kepada wartawan langsung dicabut. Apa betul Pak Prabowo ini lebih mendengarkan Jokowi yang udah bukan siapa-siapa lagi dibandingkan mendengarkan keluhan dari masyarakatnya? Halo Sainsikers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Itu adalah hal yang menjadi keresahan banyak orang di sosial media. Banyak orang bertanya-tanya dan mengaitkan tiga hal itu tadi. MBG yang banyak keracunan tapi masih tetap dilanjutkan padahal banyak seruan untuk memberhentikan. Lalu kemudian adanya insiden pertanyaan dari wartawan yang akhirnya berujung kartu pers Istana wartawan tersebut dicabut. Dan juga pertanyaan mengapa Pak Prabowo ini kayaknya, ini orang-orang yang mengatakan ya, ini lebih dengerin Pak Jokowi dibandingkan hal-hal seperti ini. Apakah betul itu yang terjadi? Mari kita coba bahas. Banyak isu tentang program, salah satu program unggulan Pak Prabowo ya, BG ini makan bergizi gratis, apalagi terkait dengan keracunan. Yang paling baru itu beberapa mahasiswa di daerah Palu ya. Daerah situ lah pokoknya, arah-arah sana, boleh dikoreksi kalau salah, yang keracunan setelah memakan ikan hiu goreng, kalau nggak salah lauknya juga. Menjadi pertanyaan bahwasanya MBG ini terus menjadi polemik sejak dimulainya pada saat tak lama Pak Prabowo ini dilantik. Dengan semua yang terjadi ini, siapa yang harus bertanggung jawab atas kejadian yang diakibatkan oleh MBG ini? Dan Pak Prabowo pun sebenarnya juga bilangnya terus dievaluasi. Beberapa waktu awal-awal bilangnya dievaluasi, sekarang dievaluasi lagi. Seperti apa? Kartu Star ini punya arti sendiri, tapi saya ingin mengatakan yang bertanggung jawab ya harus pemerintah. Siapa yang harus bertanggung jawab mengobati mereka? Pemerintah. Siapa yang harus bertanggung jawab untuk menyelesaikan permasalahan ini agar tidak terulang kembali? Pemerintah juga. Siapa yang salah? Jelas pemerintah. Apakah MBG harus dihentikan? Ya, saya bilang itu juga sesuatu yang salah gitu loh. Yang nggak segampang itu kalian akan berpendapat kalau ada sesuatu yang dianggap kurang baik, lalu menafikan hal-hal baik yang lainnya. Hal yang pertama yang disampaikan, ada sebuah analogi. Misalkan seseorang kakinya cantengan. Kalau kalian semua yang nggak tahu cantengan itu apa, kuku yang mungkin salah potong atau terantuk, kemudian menusuk daging di jari sendiri, seringnya jempol, dan itu kalau tidak segera dioperasi atau diambil tindakan, maka akan menimbulkan nanah dan menimbulkan pembusukan. Nah, jika cantangan terjadi, masa terus kita akan bilang, ya udah, jempolnya aja yang dipotong, atau telapak kakinya yang dipotong, atau mungkin kakinya yang dipotong. Bahkan ada yang mengatakan bahwa tuh MBG seperti itu, udah ganti presiden. Masa iya lehernya yang harus dipotong, kepalanya yang harus diganti? Apakah ini sesuatu yang masuk akal? Saya kira kita harus melihat juga dampak positif dari MBG ini tadi. Berapa anak yang terdampak dan akhirnya mendapatkan manfaatnya. Ini jika kita membicarakan tentang ini dilanjutkan atau tidak. Tapi kita tidak menormalisasi oknum-oknum yang berbuat hal tidak bertanggung jawab dan meracuni anak bangsa kita ini tadi. Tapi sayangnya, nah hal yang kedua, hal seperti ini diberitakan di sosial media dengan sangat liar. Diberitakan sangat, kalau menurut saya ini, kita nggak tahu akan memberitakan ini menuju ke arah mana. Yang mana apapun itu, bahkan memberitakan atau membicarakan sesuatu yang sakral seperti agama sekalipun, ini akan bisa menimbulkan permusuhan. Maka saya ingin katakan yang harus bertanggung jawab adalah pemerintah. Tetapi apakah ini harus di-stop? Itu tidak. Dan apa yang harus dilakukan? Pemerintah pun harus menertibkan sosial media dan berusaha untuk memberikan juga sebuah informasi atau banyak hal ke masyarakat yang menunjukkan bahwa hal ini ditangani sesegera mungkin. Misalkan segera diekspos itu dilakukan oleh siapa, dicabut juga keanggotaan supplier dari MBG ini tadi, dan ya jika ternyata menyebabkan sebuah kelalaian yang akan menimbulkan sebuah cacat permanen atau bahkan kehilangan nyawa, ya orang ini harus diproses secara hukum. Mas Denny Darko, sebenarnya MBG ini kan juga sudah kurang lebihnya ya, sejak Januari itu sudah 30 penerima manfaat kurang lebihnya. 30 juta. 30 juta penerima manfaat. Tapi tercatat hingga saat ini ada 8.649 anak yang terkena keracunan. Bahkan ada yang dikabarkan keracunan karena beberapa bakteri termasuk Salmonella dan Bacillus cereus. Ini kalau nggak segera, pemerintah nggak ngambil
tindakan cepat, kemungkinan pun akan memakan korban jiwa gitu Mas. Ini kan sama seperti pemilu. Saat pemilu coblosan secara langsung, lalu kita mendengarkan ada berapa ratus orang yang meninggal dunia itu. Karena mereka harus membagikan kotak suara dan mengangkut kembali ke daerah-daerah Indonesia yang sangat terpencil. Mereka kelelahan, sakit, meninggal dunia. Apakah terus kita akan melakukan perubahan? Ya sudah kalau gitu jangan mencoblos langsung karena ini menyebabkan orang meninggal dunia. Kan nggak seperti itu Ferguson. Nggak bisa segampang itu kita akan lakukan ini. Bukan juga artinya saya menjadikan para korban, betul ini korban, karena perlakuan sengaja dari seseorang yang kita anggap oknum ya, tapi bukan pemerintah ya. Ini adalah sesuatu yang harus segera diambil tindakan dan tidak bisa dibiarkan dan tidak boleh kita jadikan hanya statistik angka. Anak-anak ini tadi punya nama. Bagaimana kalau ternyata di antara 8.000 ini malah yang akan jadi presiden dan menteri kita di tahun 2040 sekian nanti. Ini kan artinya kita harus memberikan sebuah perhatian. Bahkan jangankan 8.000, 1 atau 5 anak pun ini penting untuk dilakukan sebuah audit dan sebuah pengawasan. Nah, tapi kita juga harus tahu ini adalah program yang harapannya tidak hanya terjadi di masa pemerintahan Pak Prabowo dan Gibran saja. Tapi semoga ini akan diteruskan. Sama seperti Amerika yang anak-anaknya di sekolah juga. Apakah mereka miskin atau kaya? Jika mereka sekolah di elementary atau tingkat-tingkat dasar, ini mereka masih akan mendapatkan makanan dari sekolah mereka ini tadi. Nah, ini sesuatu yang negaranya saja maju, itu diberikan makan siang. Apalagi di negara kita yang kita tahu banyak sekali yang belum bisa untuk makan secara proper. Bahkan kalau kemarin misalnya orang mentertawakan, kok lauknya ikan hiu lah. Banyak yang masih makan nasi dan garam. Dan setahu saya, makan ikan hiu pun itu adalah satu hal yang sangat bergizi yang kalau dikonsumsi dengan tepat, ini akan memberikan sebuah dampak yang akan membantu untuk kecerdasan si pengonsumsinya ini tadi. Tapi jawaban dari Pak Prabowo nggak harus, maksudnya nggak tentang melulu kayak nanti kita perbaiki nggak sih? Harusnya ada beberapa struktural juga, termasuk mungkin dari ada Badan Gizi Nasional atau perwakilannya yang memang bertanggung jawab atas hal ini dan diganti atau dicopot agar bisa bertindak jauh lebih cepat, diganti orang yang lebih berkompeten. Kita tuh berharap Pak Prabowo itu menjadi one man show, all around. Padahal banyak yang harus beliau ini selesaikan. Dan saat ini memang tidak bisa disalahkan semua sorotan ini kepada Pak Prabowo. Harapannya besar. Di satu sisi menunjukkan satu hal positif bahwa beliau ini masih memiliki sebuah approval rate yang sangat tinggi. Tetapi di sisi yang lain, kewajiban untuk bisa memberitakan counter dari ini semua. Bukan artinya di buzzer atau diredam ya, bukan. Tapi untuk diberitakan, nih loh, di tempat yang kemarin itu sudah ditemukan, oknumnya adalah ini. Mereka sudah diamankan, bahkan mereka dihukum dan digantikan dengan oknum yang baru. Kita akan berikan waktu selama 1 minggu dan 2 minggu untuk mengetahui perbaikannya. Dan untuk 8.000 anak ini tadi dilaporkan juga apakah mereka sudah sehat kembali, apakah mereka sudah kembali belajar lagi, dan hal-hal yang memang harus segera disampaikan. Nah, hal seperti ini yang rupanya masih belum bisa maksimal. Harapan kita ya kepada Mr. Q yang sekarang ini ada di kursinya, ini bisa membentuk tim untuk membantu menyuarakan hal tersebut itu tadi. Tapi untuk kalian yang mendengarkan, jangan terus kalau mendengarkan achievement atau laporan dari pemerintah, kalian bilang buzzer. Terus kalau itu ditayangkan di bioskop, kalian bilang ini kayak di Korea Utara. Saya pikir ini sesuatu yang harus ya kalau yang seperti itu saya nggak ngerti ya. Kayaknya makanan bersih juga nggak akan bisa memberikan kewarasan kepada orang yang sudah benci dan mengalamatkan hal-hal yang nggak ada hubungannya untuk melakukan sebuah penistaan atau ya pembencian terhadap seseorang. Tapi para apa bahasanya, penyedia atau mungkin vendor ataupun mungkin dapur umum penyedia MBG ini harus ada juga di salah satu podcast Tempo Bocor Halus ada diundang ahli gizi juga. Menurut dia ini hanya baru 60% dari dapur penyedia MBG ini yang tersertifikasi terkait higienitasnya. Ya, kita tahu bahwa MBG ini kan ditujukan kepada anak-anak yang tidak mampu dan ada yang di pelosok kan. Dan sekarang kita tahulah. Mungkin kalau kalian yang belum pernah pergi ke pelosok, alhamdulillah puji Tuhan, saya sebagai seorang performer yang pernah pergi ke daerah-daerah, saya pernah ke Papua, saya pernah ke Kupang, saya pernah ke Sulawesi, saya ke Sumatera berkali-kali, Kalimantan juga, dan saya pernah datang ke Kalimantan, bahkan ini di tempat yang dekat dengan IKN. Saya ke kamar mandinya, itu kalau airnya dinyalakan, airnya berwarna coklat. Ini konon adalah SMA terbaik di tempat itu tadi. Maka kita tidak bisa mengatakan hal ini terus langsung dikatakan ini gagal dan minta untuk berhenti. Kita harus benar-benar mengawasi dan ini harus benar-benar diberitakan
dan juga disampaikan apa yang dilakukan oleh pemerintah. Dan ini tidak boleh kalah cepat jauh dibandingkan berita buruk yang menyebar di sosial media. Lantas kembali lagi, maksudnya kalau kita bilang apakah memang harus ada follow up tertentu dari pemerintah, maksudnya dari pemerintah pusat kepada para penyedia ini, atau justru kalau memang ini tidak membaik, ada pemerintah pusat yang harus bertanggung jawab dan diganti. Contohnya mungkin Pak Zulhas sebagai menteri gizi dulu. Ya kan itu tadi makanya, apakah gara-gara ini terus harus diganti? Ini kan sesuatu yang nggak masuk akal gitu loh. Yang kalau kita lihat, oh di Jepang ada ini meminta maaf terus diganti, kan nggak bisa apple to apple. Kita harus tahu. Kecuali kalau kalian punya ide, siapa yang harus diganti di sini dan penggantinya siapa, silakan. Apakah dia punya program yang lebih baik? Nggak apa-apa, silakan. Tapi kan kita tahu bahwa hal ini pun terkait dengan sebuah, kalau kita bilang itu kesepakatan politik. Memang orang-orang ini tidak memiliki latar belakang. Tapi apakah ini terus ujuk-ujuk harus diganti cuma hanya gara-gara hal yang seperti ini? Ya kita juga harus bicarakan. Maka kembali di sini, hal yang harus didiskusikan lebih daripada hanya menyalahkan dan coba untuk mengganti dan terus mengganti. Tapi kita harus mengetahui terlebih dahulu. Terutama saat kita bisa meniru cara gubernur atau wali kota di Sulawesi ya, yang jalan rusak terus waktu diminta untuk bikin Shirley ya. Nah, waktu diminta untuk bikin aplikasi, ditodong berapa miliar, akhirnya dia meminta warganya untuk memvideokan. Nah, silahkan kalau mau seperti itu. Tapi pastikan ini semua juga bisa disaring dan bukan sebuah video atau berita hoax yang akhirnya disebarkan. Lantas ada juga selain isu keracunan di MBG ini masih ada beberapa polemik terkait juga gizi. Maksudnya gizi yang seimbang. Banyak ahli gizi berpendapat juga MBG selain memang higienitasnya yang tadi sudah kita bahas, dalam satu menunya itu 10.000 atau 12.000 budgetnya. Ini kan sesuatu yang seperti dikatakan Pak Prabowo. Saya baru tahu kalau ternyata korupsi sudah separah ini. Nah, kalau seperti itu kita harus juga mengetahui mata rantai turunnya uang dan pembelian MBG ini itu seperti apa. Dan jika memang mau dilakukan sebuah, kalau kita bilang itu peraturan dengan hukuman yang berat, bahkan hukumannya hingga penjara misalkan minimal 5 tahun, maka orang ini akan kapok, orang itu akan takut. Tapi kalau ternyata penyediaan ini hanya akan bisa dilakukan, terus kalau terjadi keracunan mereka hanya meminta maaf, maka ini semua tidak akan pernah berakhir dengan sempurna. Dan ini harus kita awasi dan kita sampaikan. Dan nggak melulu lagi meminta ganti dan juga menyalahkan secara bertubi-tubi. Marilah kita suarakan, tapi dengan satu pemberitaan yang juga berimbang. Karena kita tahu bahwa ini adalah sebuah program yang bagus, program yang harapannya akan memberikan generasi yang lebih baik lagi di 2045 nanti. Dan ini harus diteruskan. Kembali lagi ke gizi. Kalaupun memang itu dikorupsi, kalaupun memang budget dari negaranya dari Indonesia atau mungkin budget yang disisihkan memang segitu dan pada akhirnya memang dalam satu porsi itu tidak memenuhi gizi. Apalagi ada juga minuman-minuman yang bahasanya tuh bukan real food, kayak susu kan ada beberapa jenis tuh. Kayak ada yang memang basicnya susu terus dikasih perasa, atau mungkin ini memang minuman berperasa susu yang ada di dalam MBG gitu. Apakah ini harus diaudit besar-besaran dan dipertimbangkan lagi? Tentu saja itu harus dilakukan. Tapi saya melihat 3-5 tahun dari sekarang, pemerintah mungkin akan memiliki bahkan mereknya sendiri. Memiliki produsen susu mereka, produsen protein mereka, produsen ayam mereka sendiri yang akan langsung didistribusikan. Jadi harapannya seperti ini. Apakah ini akan malah mematikan industri UKM? Saya kira tidak jika mereka bisa bersinergi dengan industri UKM yang sudah ada. Nah, sekarang ini adalah waktu yang tepat untuk Pak Prabowo mengecek pelaksanaan ini semua dan mencoba memotong hal-hal yang bersifat itu tadi. Mereka ini diberikan kesempatan membuka dapur karena mereka adalah simpatisan. Apakah mereka diberikan kesempatan membuka dapur karena mereka adalah keponakannya bupati atau wali kota di tempat itu? Itu juga sudah disindir di dalam pidato Pak Prabowo kemarin di depan kader PKS. Maka hal seperti ini kita nanti dan kita dorong agar ini segera berlangsung. Ada juga salah satu wartawan yang pada saat Pak Prabowo pulang dari mana gitu, di bandara, dari luar kunjungan dari Amerika. Dari Amerika, ditanyai tentang MBG saat Pak Presiden Prabowo sudah hampir berpaling dan pergi, dia kembali berbicara. Namun setelah dijawab tentang MBG itu, kartu wartawan istana milik salah satu wartawan CNN ini disita atau mungkin diambil oleh petugas. Ya, bagian komunikasi. Ya, bagian komunikasi istana. Yang mana menurut masyarakat ini pembungkaman pers dan lain-lain lah, menurut Mas Dendarno seperti apa?
Saya kira kita tahu bahwa pembungkaman pers itu nggak terjadi selama Tempo masih seenaknya dewe. Dan kita tahu bicara halus politik ini sesuatu yang beberapa beritanya saya ikuti, tapi kalau mereka juga kadang sudah ngarang sesuatu, terutama tentang hubungan Pak Prabowo dan Jokowi, mereka ini jelas mengarang bebas dari sumber yang mereka bilang mereka tidak bisa sebutkan, tapi kan kita juga nggak tahu kredibilitas sumber ini seperti apa, betul kan? Nah, tapi kembali lagi di sini, hal seperti itu tetap tersirkulasi dan mereka tidak mendapatkan apa-apa. Bahkan kiriman telinga babi atau kepala babi pun itu nggak bisa diverifikasi apakah datang dari pemerintah atau apa. Tapi kita tahu bahwa pembungkaman terhadap pers itu tidak ada. Yang ada di sini hanyalah sebuah overreacting dari, kalau kita bilang, Biro Komunikasi Istana yang takut ditegur Prabowo karena tidak bisa mengendalikan wartawan yang ada di lokasi itu tadi. Apakah wartawan yang salah? Jelas salah. Saya sudah tahu kalau mereka secara protokoler pasti sudah di-brief untuk tidak menanyakan itu, tapi menanyakan mungkin di tempat lain. Ya, tapi sejatinya wartawan kalau ada kesempatan, kan mereka akan nanya. Dan kalau pulang kan bisa saja dia akan dipuji oleh para editor dan juga redakturnya ini tadi. Nah, bertanyalah. Padahal saat itu Pak Prabowo sudah membalikan badan. Dan nyatanya Pak Prabowo juga akhirnya menjawab dengan juga tidak defensif. Dia menyatakan ini belum sempurna dan akan memberikan sebuah perhatian khusus. Dan setelah itu juga baik-baik saja. Tetapi kesalahan pertama tentu saja dilakukan oleh wartawan yang dia menanyakan sesuatu yang seharusnya tidak ditanyakan saat itu. Apakah nggak boleh ditanyakan setiap saat? Tidak juga. Nah, sebenarnya itu yang terjadi. Lalu ini semua dibesar-besarkan. Gara-gara mereka membesar-besarkan kasus ini. Biro Presiden tentu saja salah di sini. Mengapa harus perlu untuk mencabut? Kenapa tidak diberikan teguran dahulu sehingga tidak memberikan sebuah bahan kepada media untuk menggoreng-goreng lagi hal yang kita tahu lawan kita yang terbesar adalah algoritma. Dan akhirnya apa? Mereka pun takut terhadap algoritma itu tadi. Kartunya dikembalikan tanpa ada sebuah penjelasan. Maka sejatinya seharusnya diberikan sebuah penjelasan bahwa wartawan ini jelas melanggar. Tapi kami mendengarkan masyarakat dan kami kembalikan. Maka gagap komunikasi ini harus segera dirapihkan. Dan juga hal-hal yang seperti itu tadi. Setelah misalkan kalau ternyata udah kadung ini diambil. Terus kemudian wartawan lain itu ada di situ. Wartawannya kalaupun dikumpulkan dan disampaikan kalau hal ini tidak boleh diberitakan. Hal seperti ini penting dan itu bukan pemberangusan berita. Ini adalah penertiban. Di saat sekarang ini semuanya tidak tertib. Semua akan bisa dijadikan sebuah status di medsos, hanya tulisan di belakang background merah dan bertuliskan kartu pers dicabut hanya karena menanyakan MBG. Tapi tidak dijelaskan bahwa dia pun melanggar peraturan menanyakan pertanyaan yang tidak seharusnya. Nah, maka hal seperti ini harus ditertibkan dan hal seperti ini tidak bisa dibiarkan. Langkah yang keliru itu maksudnya kayak mengembalikan adalah langkah yang tepat atau justru mengembalikan tepat tapi tanpa memberikan sebuah keterangan kenapa itu diambil, kenapa itu dikembalikan. Ini yang nggak tepat. Seakan-akan takut terhadap algoritma. Karena apa? Karena masyarakat semua yang sedang menggeruduk. Wah, apa-apaan nih kok seperti ini? Kenapa kok wartawan kita di ini? Bahkan ada seorang budayawan senior mengatakan meminta maaf saya tidak cukup, ini harus dicopot. Saya kira ini berlebihan. Orang-orang berusaha untuk ikut menghina atau mengikuti sebuah ide hanya karena ingin sosial medianya rame agar orang-orang ini dipuji, agar dia mendapatkan pujian dari orang-orang ini. Tapi takut menyuarakan kebenaran seperti saya. Tapi saya juga takut makanya saya kasih judul dari konten ini clickbait dan agar kalian juga mau mendengarkan. Jadi saya memohon maaf untuk kalian semua yang terjebak hingga akhir. Kalau ternyata menganggap bahwa ini adalah channel yang membenci pemerintah atau kritis, saya kritis tapi dengan cara yang tetap waras. Nah, apakah kalian tetap akan mau subscribe channel ini? Kembali lagi pada kalian. Tapi saya di sini tetap ingin mendukung pemerintah dan menyalahkan mereka jika mereka salah. Terima kasih atas dukungan kalian. Sampai jumpa dan salam.